Welcome to my channel. Menempatkan balik dan Schlof. Halo semuanya, kembali lagi pada pembelajaran kali ini, yaitu Autodesk Revit bagian struktur. Nah, untuk pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menempatkan kolom, serta membuat kolom dengan ukuran berbeda. Dan pembelajaran sebelumnya lagi, kita mempelajari tentang bagaimana cara membuat fondasi, serta menempatkannya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menempatkan si balok serta sloof dan membuat ukurannya yang berbeda sama seperti yang kolom kemarin gitu. Jadi kita bisa langsung ke caranya. Pertama kita akan membuat sloof terlebih dahulu. Nah, untuk sloof ini kita menggunakan tools yang sama seperti si balok, karena balok dan sloof ini sebenarnya memiliki bentuk yang sama tapi hanya penempatannya berbeda gitu kurang lebihnya. Jadi untuk membuat sloof, untuk membuat baloknya dulu nih, kita coba ngomongin balok dulu. Pertama, untuk membuat balok kita pastikan berada di floor plan. Selanjutnya kita pilih tab struktur, panel struktur, klik yang beam. Nah, kalau di sini punya saya sudah ada beberapa family-nya. Tapi kalau misalkan di kalian sini belum ada, tinggal kalian load family. Lalu kalau ingin ukurannya milimeter, klik yang metric library. Selanjutnya klik yang structural framing. Nah, di sini kita punya ketentuan-ketentuan berdasarkan tugas di modul. Itu menggunakan yang concrete rectangular beam. Jadi kita pilih yang concrete. Nah, ini ada nih, concrete rectangular beam. Nah, klik OK. Lalu untuk membuat tipe-tipe ukurannya itu caranya sama seperti yang kolom kemarin, yaitu kalian tinggal pilih salah satu. Biasanya munculnya ini cuma dua, kayak 300 x 600 sama 400 x 800. Pilih aja salah satu, lalu tinggal di edit type. Kalau sudah, tinggal di duplicate. Di duplicate biar apa? Biar si 300 si balok 300 x 600 ini nggak hilang. Nah, contohnya misalkan saya bikinnya 100 yang 200 kali 250 mm. Lalu tinggal kita edit, B-nya itu 200 dan H-nya ini tinggi panjang tinggi baloknya yaitu 250. Kalau sudah, tinggal di OK. Nah, kita langsung masuk ke cara menempatkannya. Kan kita mau membuat sloof nih. Sloof itu posisinya ada di level pondasi. Aduh, ini agak error. Di level pondasi, bagian si atas di ujung level pondasi. Tapi lebih ke arah, lebih dekatnya itu ke si level 1. Jadi, untuk men-settingnya itu di sini kan ada properties, ada YZ justification, Z justification dan offsetnya. Nah, ini posisinya ini muncul seperti ini. Kalau misalkan saya pilih YZ justification ini uniform. Ada satu lagi namanya independent. Independent ini maksudnya biasa digunakan untuk kalian yang ingin membuat kolom miring-miring gitu, nggak lurus, nggak tegak, nggak yang siku-siku istilahnya. Nah, kita bisa kembali lagi. Kita ngomongin dulu tentang Z justification, karena kita sedang fokusnya ke sumbu Z, ke sumbu yang tinggi ini, berarti sumbu Z. Tadi kita ingin menempatkan sloof yang berada di level pondasi, tapi dia lebih dekat ke lantai 1. Maka kita harus ngarahnya itu ke lantai 1-nya, bukan ke pondasi. Kita ke floor lantai 1. L1 struktural. Perhatikan placement plan-nya ini di option bar ini. Kita pilih lantai 1. Lalu di sini kita pilihnya yang top. Oke, kita coba dulu nih.
Kita coba taruh dulu. Coba taruh di sekitaran. Nanti ya, ini tadi ini lantai 1, placement plate-nya di lantai 1. Apa yang terjadi? Nah, ini padahal tadi kita nulisnya di lantai 1, tapi kenapa dia jadinya di bawah lantai 1? Bahkan kita nulisnya ini top gitu. Harusnya kan di atas. Mungkin kalau beberapa kali mikirnya harusnya kan di atas ini nih, di bawahnya si S lantai 2 gitu. Nah, sebenarnya nggak gitu sistemnya. Sistemnya itu top ini maksudnya point of view dari si pondasi. Dia ini, oh kalau misalkan kayak gini berarti dia di atas gitu. Di atas bagian si pondasi. Lalu kalau misalkan saya ubah dia menjadi bottom, dia malah pindah ke atas. Kenapa kayak gitu? Karena ini udah point of view-nya si lantai 1. Kalau dia di sini berarti dia di lantai 1 bagian bawah. Nah, seperti itu. Lalu apalagi kalau misalkan si center. Nah, kalau center ini dia ada di tengah-tengah si grid-nya, si level-levelnya ini. Origin sama juga dengan si level kurang lebihnya. Oke, kita kembalikan lagi ke top. Lalu bisa dilanjutkan membuat slope-nya. Tinggal kita tarik garis, ikutin saja sesuai yang ada di modul. Oke. Selanjutnya kita akan membuat balok yang ada di sini nih. Yang diceritakan sudah dia masuknya ke lantai 1. Tapi kalau misalkan kita buat nih balok beam, dia ini kita harus pilih placement plane-nya ini di lantai 2. Lantai 2 sama kayak slope tadi, lantai 2. Terus Z justification-nya ini yang top. Tinggal kita garis-garisin lagi. Garis-garis. Lalu digarisin lagi. Ini juga. Sama ini. Coba kita cek 3D-nya udah semua belum? Oke, ini udah semua ya. Sekarang tinggal yang bagian atap. Bagian atap ini kita bisa ke L2-nya, lantai 2. Lalu kita pilih beam. Pilih ini placement plane-nya atap, Z justification-nya yang top. Nah, tapi ini kan jatuhnya di lantai 2. Ini ketentuannya beda lagi nih. Coba kita cek. Kalau yang tadi ukuran 200x250 tadi buat untuk fondasi, maksudnya slope. Lalu lantai 1. Oh ya, sama ini saya lupa kasih tahu. Kalau di slope ini kita turunin dulu ke tinggiannya. Jadi kedalaman gitu. Kenapa? Karena sebelumnya ini kita sudah membuat permodelan arsitektur dengan ketebalan plat lantai arsitekturnya itu 47 mm. Jadi kita harus menyesuaikan si plat lantai arsitekturnya itu. Maka si slope ini harus diturunin. Jadi turuninnya ini tinggal kita ke Z offset value, tinggal dikasih minus 47. Oke, dia langsung turun. Jadi aman ya, udah aman. Lantai 2 sini aman. Tinggal yang atap. Kita klik beam, placementnya di atap. Dianya ini berapa? Top. Lalu untuk ukurannya 150 kali 200. Kita pilih 150 kali 200 yang telah kita buat sebelumnya. Lalu tinggal kita letakkan deh. Nah, mungkin ini untuk si tampilan bawahnya nih agak risih ngeliatnya. Kita pengen fokusnya ke lantai si L2 nya aja gitu. Jadi caranya kalian ke view range, lalu view depth-nya tinggal dimatiin. Associate, juga associate. Klik OK. Nah, dia langsung hilang. Lalu selanjutnya tinggal kita klik beam. Lalu tinggal kita taruhin aja.
Bentar. Saya agak curiga. Oh, oke, maaf. Ternyata si 200 kali 150 ini bukan di sini. Tapi kan kita sebenarnya ada void nih di yang belakang. Dia ada void kan. Nah, sebelumnya kalau misalkan belum ada si balok, itu kayak kopong, kayak kelihatan kopongnya antara si plat lantai arsitektur sama ceilingnya. Makanya kita kan juga harus butuh buat si baloknya. Kan di sini kita sebenarnya udah ada balok balok struktural yang awal itu kan. Jadi yang perlu kita taruh balok lagi tuh yang di sini nih, di grade 2. Nah, kalau ini udah jadi, lalu kita tinggal cek lagi yang lainnya. 150 untuk lantai. Oh, ini buat toilet. Iya, ini untuk toilet. Nah, ini begini. Ini ntar saya benarkan dulu. Oke, untuk toilet tinggal kita tempatkan saja. Toilet itu ada di sini. Ukurannya mau diganti. Oh iya. Jadi untuk di lantai 1 ini untuk khusus toilet, ukuran yang 150 x 150 itu untuk toilet doang. Tapi untuk lantai 2 semua beamnya itu menggunakan yang 150 x 150. Kenapa ukurannya beda? Karena lantai 1 ini si balok utamanya ini, balok induknya harus menopang beban dari lantai 2. Sedangkan lantai 2 ini hanya menopang struktur atap saja. Jadi nggak perlu membuat suatu struktural yang terlalu berlebihan gitu. Oke, ini kalau sudah tinggal kita klik. Bentar. Ini ukurannya. Oh, ini harusnya bukan di atap. Tekan tab dulu. Dia nggak segini. Oke, sudah semua. Ini untuk yang 150. Ini lantai satunya juga belum. Lantai 1 belum. Untuk yang bagian toilet. Ini berarti S lantai 2 top. Untuk bagian toilet set. Sekalian sama yang terakhir bagian void. Nah, coba kita lihat 3D-nya. Oke, ini sudah jadi ya. Baik, untuk pembelajaran balok kali ini saya tutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.